Shalom, selamat sore semuanya teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan siapapun yang menonton video saya ini, kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi, dan salam cinta damai. Nah, teman-teman, sebelum kita memberikan komentar kita mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando, yang menurut saya memang kali ini beliau benar-benar seperti tidak menggunakan akal logikanya teman-teman ya. Dan akhirnya memang mau tidak mau saya memang harus menyampaikan pandangan yang cukup berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando. Namun sebelumnya, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Supaya Anda tidak bingung, saya jelaskan duduk perkaranya. Saat ini saya sangat yakin Anda tahu bahwa Israel menggempur tanah Gaza yang dihuni bangsa Palestina. Yang saya persoalkan adalah perilaku pemerintah Israel saat ini yang berada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mereka, rezim Netanyahu ini luar biasa bengis dan jahat. Serangan militer Israel itu benar-benar biadab. Sejauh ini sudah lebih dari 35.000 orang Palestina tewas. Serangan Israel terhadap Gaza terjadi setelah pada 7 Oktober lalu pasukan Hamas secara tiba-tiba menyerang Israel. Hamas membunuh lebih dari 1.100 warga Israel dan menyandera ratusan lainnya. Saya sudah mengatakan saat itu, Hamas ini tidak pakai otak. Israel kan diklaim memiliki kekuatan militer keempat di dunia dan didukung oleh Amerika Serikat. Sementara Hamas cuma gerakan militer garis keras yang hanya punya semangat tapi tidak punya sumber daya memadai. Jadi betapa bodohnya Hamas menyerang Israel. Sejak awal saya sudah khawatir bahwa Israel tidak akan mengarahkan sasaran serangan balasannya hanya kepada Hamas. Yang akan jadi sasaran utama adalah warga Palestina di Gaza, sebuah wilayah yang selama ini memang menjadi markas Hamas. Kekhawatiran saya terbukti. Israel menyerang Gaza dengan menggunakan kekuatan darat, laut, udara. Israel mengaku mengejar Hamas. Tapi Israel tidak bisa menunjukkan bahwa mereka memang berusaha menghindari korban sipil. Israel membom perumahan, sekolah, rumah sakit, pasar, gedung-gedung yang diisi warga sipil. Israel sih sebenarnya punya teknologi AI untuk mendeteksi orang-orang yang mereka buru. Mereka sebenarnya bisa tahu siapa saja orang yang menghuni sebuah rumah atau bangunan atau kendaraan yang mereka bom dan tembak. Apa di situ ada anak-anak, ada perempuan? Tapi nyatanya mereka tidak memanfaatkan teknologi itu untuk menghindari korban warga sipil. Buat mereka, nyawa warga Palestina sama sekali tidak berharga. Dalam beberapa kasus, jelas-jelas Israel menyerang warga sipil yang sedang berusaha menyelamatkan diri dengan kendaraan-kendaraan pribadi. Tentara Israel memberondong orang-orang Palestina yang sedang mengejar persediaan makanan yang dibawa truk-truk bantuan pangan. Israel membom seluruh penjuru Gaza. Israel memutus aliran listrik dan air, menstop bantuan makanan, minuman, obat-obatan. Saat ini sudah ditemukan setidaknya 7 kuburan massal di daerah-daerah yang diserang Israel. Di sana ditemukan jasad korban yang sebelumnya disiksa, tanpa kepala, atau dengan tangan terikat di belakang. Korban bukan saja mati dibom, ditembak, atau ditimpa reruntuhan, tapi juga kena kelaparan dan sakit karena bantuan kemanusiaan di blok mencapai para warga. Pekan lalu saja tersiar kabar tentang kekejaman Israel membantai tim bantuan kemanusiaan World Central Kitchen. WCK adalah organisasi relawan internasional untuk membantu orang-orang kelaparan. Mereka juga beroperasi misalnya di Ukraina. WCK beroperasi dengan sistematis. Sebelum mengirimkan makanan di Gaza, mereka selalu berkomunikasi dengan pasukan militer Israel. Tapi Senin lalu, ketika mereka membawa makanan untuk membantu pengungsi kelaparan, sejumlah mobil mereka diserang oleh Israel. Tidak mungkin Israel salah tembak karena sudah jelas di mobil mereka terlihat jelas logo. 7 anggota WCK tewas. Israel sudah menyatakan bersedia menghentikan serangan kalau para sandera yang ditahan Hamas dibebaskan. Sebaliknya, Hamas juga sudah menerima usulan gencatan senjata, tapi juga dengan meminta Israel melepaskan para tahanan Hamas di penjara Israel. Israel menolak dan melanjutkan serangan. Pemerintah Amerika Serikat juga sudah mengancam akan menghentikan bantuan kalau Israel terus menyerang masyarakat sipil.
Israel menolak dan menyatakan kalau perlu mereka akan berperang sendirian tanpa bantuan siapapun. Anehnya, setelah penolakan Israel itu, Amerika Serikat tetap menyalurkan bantuan dana dan senjata bagi Israel. Saat ini juga sudah mulai mengemuka analisis bahwa serangan Hamas ke Israel itu adalah sebuah aksi yang disusupi kepentingan Israel. Jadi, ada operator-operator yang menggerakkan serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober agar Israel punya alasan untuk menghantam Gaza. Israel melakukan hukuman kolektif terhadap orang-orang Gaza atas kejahatan Hamas. Ini bukan perang Israel melawan Hamas. Ini bahkan bukan perang. Perang adalah kalau kedua kubu memiliki senjata. Ini tidak terjadi. Yang terjadi adalah genosida, penghancuran bangsa Palestina di tanah yang hendak dikuasai Israel. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando, dan izinkan saya pada kesempatan ini juga untuk memberikan komentar singkat saya mengenai apa yang disampaikan oleh beliau. Ya, saya harus jujur bahwa saya merasa narasi-narasi yang disampaikan oleh Bang Ade Armando dalam beberapa waktu terakhir ini sepertinya agak berbeda dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh beliau sebelumnya. Saya nggak tahu apa penyebabnya begitu teman-temannya, tapi jelas saya harus menyampaikan hal itu. Sepertinya Bang Ade Armando dalam menyampaikan narasi-narasinya dalam beberapa waktu terakhir ini kayak nggak menggunakan logika sehatnya seperti itu ya, sehingga akhirnya memaksakan saya harus memberikan narasi yang juga berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando ya. Tadi beliau mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh tentara militer Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Israel yaitu Benyamin Netanyahu adalah sebuah upaya Israel membumi hanguskan atau menghabisi bangsa Palestina atau lebih dikenal dengan istilah genocide. Saya pikir itu tidak segampang itu ya untuk mengklaim seperti itu. Karena menurut saya kita harus tahu dulu duduk perkaranya ya, atau apa yang melatar belakangi ya sampai sekarang ya Benyamin Netanyahu dan juga tentara militer Israel terus melakukan serangan di wilayah Gaza. Ya kan? Bahkan tadi juga Bang Ade Armando ya sudah mengakui kalau serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 27 Oktober 2023 itu adalah merupakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh Hamas. Kenapa? Karena mereka udah tahu kalau tentara militer Israel itu kekuatannya luar biasa, tetapi mereka berani untuk melakukan serangan mendadak itu, yang akhirnya apa yang terjadi ada banyak korban jiwa ya, dan juga ada beberapa warga sipil Israel yang akhirnya juga disandera oleh kelompok Hamas. Dan apa yang terjadi Bang Ade Armando? Itulah yang membuat Benyamin Netanyahu langsung memerintahkan ya para prajurit tentara militer Israel untuk melakukan serangan balik terhadap kelompok Hamas ya. Jadi kita harus tahu dulu bahwa yang menjadi target daripada Israel itu adalah kelompok Hamas. Karena itu yang melakukan serangan terhadap mereka. Ya kan? Tapi pintarnya kelompok Hamas ini seperti apa yang pernah disampaikan oleh teman saya, walaupun memang kami hanya berteman di media sosial, dia seorang Israel atau Yahudi, tinggal juga di Israel teman-temannya. Saya belum tanya, saya pikir sih dia seorang Kristen. Beliau mengatakan bahwa kelompok Hamas ini begitu luar biasa sekali liciknya. Liciknya gimana teman-temannya? Beliau menyampaikan kepada saya bahwa ketika kelompok Hamas melakukan serangan mendadak itu, ya kan, dan akhirnya mereka tahu Israel akan melakukan serangan balik, apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi. Ya, mereka bahkan mengambil tempat di mana di situ ada pemukiman warga sipil. Ya, sehingga nanti ketika Israel ya tentara militer Israel mau menyerang mereka, maka tentunya orang Israel yang mempunyai teknologi canggih seperti apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando tadi, mendeteksi dan melihat di tempat pemukiman warga di situ ada juga bersembunyi kelompok Hamas, maka tentara militer Israel
tentunya akan berpikir berulang kali untuk melakukan serangan atau tidak, ya kan? Nah, itu sebabnya kita melihat bahwa memang sampai sekarang yang banyak menjadi korban jiwa itu adalah warga sipil Palestina yang ada di wilayah Gaza. Tapi Bang Ade Armando, kita kan tahu kalau kita melihat di media sosial, kalau media sosial mungkin di Indonesia sepertinya jangan terlalu percaya sih ya, karena terlalu banyak hal-hal yang tidak benar apa yang disampaikan di media-media Indonesia, teman-teman ya. Tapi kalau kita melihat di media-media luar negeri itu yang menceritakan bahwa ya ketika tentara militer Israel hendak melakukan serangan, contohnya di bagian selatan wilayah Gaza, maka tentara militer Israel menyampaikan agar ya kan warga sipil Palestina yang ada di bagian selatan untuk berpindah tempat atau keluar dari wilayah itu. Kenapa? Karena itu akan menjadi target serangan yang akan dilakukan oleh tentara militer Israel. Tapi apa yang terjadi? Yang saya dengarkan itu dari Gefa Hadaya, teman saya itu, dia mengatakan liciknya kelompok Hamas ini, mereka tidak mengizinkan ya warga sipil ini untuk berpindah tempat atau untuk keluar dari wilayah itu. Ya kan? Kenapa? Ya memang mereka sengaja ya menjadikan warga sipil itu sebagai tameng, ya sebagai korban bagi mereka, sehingga nantinya ketika tentara militer Israel melakukan serangan ya yang dimana target mereka sebenarnya adalah kelompok Hamas, ya kan, dan mereka juga sudah memberitahukan bahwa di sini adalah merupakan titik ya di mana mereka akan melakukan penyerangan, dan mereka menyampaikan agar warga sipil untuk keluar. Tetapi ketika Hamas tidak mengizinkan, apa yang terjadi teman-temannya? Ketika tentara militer Israel melakukan serangan di titik yang sudah mereka tentukan, maka mau tidak mau juga bukan hanya kelompok Hamas yang menjadi korban pada saat itu, tetapi warga sipil Palestina yang ada di wilayah itu juga menjadi korban jiwa gitu loh. Jadi kita kan ngerti ya sekarang. Jadi sebenarnya bagi orang Israel itu atau bagi Perdana Menteri Israel itu Benjamin Netanyahu dan juga tentara-tentaranya, sebenarnya mereka juga menyayangkan warga sipil ini. Tetapi oleh karena liciknya kelompok Hamas ini, akhirnya siapa yang menjadi korban? Ya warga Palestina sendiri yang ada di wilayah yang merupakan target serangan yang akan dilakukan oleh tentara Palestina. Dalam hal ini, sorry, saya tidak ada keuntungan untuk memberikan pembelaan dalam hal ini, karena yang namanya juga serangan, kejahatan, peperangan itu tetap dosa. Tetapi kalau kita melihat lebih baik lagi, kita menggunakan logika kita, tentunya ada yang melatar belakangi. Kenapa kok berani-beraninya sampai seteganya ya Benyamin Netanyahu memerintahkan agar tentara militer Israel ya membuat warga sipil Palestina menjadi korban serangan yang mereka lakukan. Tetapi semuanya kalau kita melihat dari apa yang saya sampaikan ini, dan juga saya dapatkan langsung dari Israel, ini adalah merupakan kelicikan yang dilakukan oleh kelompok Hamas. Bagi saya, apa yang dilakukan oleh Hamas di tanggal 7 Oktober 2023 itu adalah sebuah hal yang membuat pihak Israel memang begitu panas, ya, dan itu adalah merupakan juga dosa yang dilakukan oleh mereka, karena memang ya kita harus jujur dong, kalau kelompok Hamas ini kan sudah dikenal oleh semua orang ya kan, bukan lagi rahasia umum kalau mereka ini dicap sebagai kelompok teroris ya gitu teman-teman ya. Nah, dan apa juga yang dilakukan oleh mereka dari pihak Israel ketika mereka melakukan serangan, itu juga memang bukan hal yang kita benarkan ya. Sama-sama mereka melakukan yang namanya kejahatan. Karena ada baiknya sebenarnya yang harus dilakukan adalah untuk berdamai. Tetapi ya kalau udah panas begitu luar biasa, siapa yang bisa untuk menghentikan gitu loh. Dan ya saya pikir saya nggak tahu lah apa yang terjadi ke depan. Yang penting soal apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando, kalau pihak Israel mempunyai upaya ya untuk membumi hanguskan semua warga atau bangsa Palestina, tidak seperti begitu. Karena yang kita lihat juga sekarang ini hanya di wilayah di mana tempat-tempat kelompok Hamas bersembunyi, itulah yang akan menjadi
target serangan yang akan mereka lakukan. Jadi kalau misalnya Bang Ade Armando tadi mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Israel merupakan upaya untuk membumi hanguskan daripada bangsa Palestina atau genosida, saya pikir tidak seperti itu. Apalagi alasannya hanya karena saat ini Hamas tidak lagi bisa melakukan pembalasan terhadap serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak Israel. Oke teman-temannya, saya pikir itu aja dulu yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai apa yang menjadi sebuah narasi dari Bang Ade Armando. Selamat sore menjelang malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.